والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من يطلع الله بقلب سليم. أما بعد فأحييكم تحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pengajian kita dan pembacaan kita pada kitab Al-Qaul Sharih fi Ma'rifatil Khaliq yang pernah ditulis oleh almarhum Al-Muqaddulah Kiai Haji Abdurrahman Mudalleh Menteri Berunta, guru kita semua. Ya, kita mendoakan kebaikan buat beliau dan isi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain. Li'annahu ta'ala, jadi anak sekalian kita masih di khatimahnya pada paragraf atau alinea setelah penyebutan satu ayat dalam Al-Quran pada surah Al-Zariyat ayat 56. Nah, paragraf di bawahnya di sini disebutkan bahwa ibadah bukan hanya semata-mata sebagai tanda ubudiyah kita, bukti penghambaan dan kesembahan kita, akan tetapi juga menjadi alamat, ya, tanda-tanda bukti nyata, ya, menjadi saksi bahwa kita ini bersyukur ya kepada Allah ala nabihi alaihi ya nikmat secara Allah sangat bisa jadi mungkin alat hitung karena dipakai terus menghitung sebelum duluan mungkin ya. Tidak habis nikmat Allah ketika misalnya atau kalau misalnya kita mau mengungkapkan semuanya ya. Di badan saja kita ini dari mulai rambut kita sampai ke ujung mata kaki kita ya, sampai ke ujung jari-jari kaki kita, terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Ya, dari mulai kepala kita ya, ada rambutnya sampai ke bawah, di depan ada alisnya. Bayangkan nih kalau kita tidak punya alis. Iya kan? Terus ke bawah, di bawah alis ada mata. Mata kita punya bulu. Bayangkan kalau misalnya mata kita tidak punya bulu. Tidak bisa terpejam ya. Ya, salah satu fungsinya bulu mata agar bisa merapat di mata kita ini. Ya, terpejam. Ada kelopak matanya. Bayangkan kalau kita tidak punya kelopak mata gitu ya. Tidak ada kelopak matanya di sini. Ke bawah ada hidung dan hidung kita menghadap ke bawah. Coba bayangkan kalau hidung kita menghadap ke atas. Saya bisa bikinkan kanopi begini kan. Apalagi kalau hujan, ya. Tapi kita punya telinga, bayangkan coba telinga kita kalau keras, terganjal kalau tidur, ya. Itu telinga kita lembek.
Kalau keras, bagaimana caranya kita tidur miring? Tidak enak, ya. Seperti itu dan seterusnya dan sebagainya. Memang ini ya cerita terlalu banyak sebenarnya nikmat Allah yang kita mau cerita ya. Tapi tidak habis-habis. Nah, ini sedikit saja. Tadi kita singgung tentang jantung. Jantung kita bisa bekerja. Itu kan ada otot di jantung, ya kan? Nah, dalam tubuh kita ini sekarang bisa disimpulkan bahwa dari sisi ini dan itu umpamanya ada 3 otot dalam tubuh kita ini. Yang pertama misalnya otot yang bisa kita kendalikan 100%. Artinya mungkin otot itu bisa menurut apa mau kita. Dan ini yang paling banyak dalam tubuh kita, Bapak sekalian. Apa contohnya misalnya tangan. Ini kan tangan bisa bergerak karena ada ototnya. Ya kan? Coba tangan kita kasih begini. Kita perintah, kita kendalikan ke kanan. Bisa kan ke kanan kan? Ke kiri. Ke kiri. Ya kan? Artinya otot ini misalnya otot ini misalnya kita tadi bilang kita bisa kendalikan, di bawah kendali kita. Tentunya semua atas izin Allah. Ada juga otot yang memang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Hanya Allah yang mengendalikannya. Kita tidak bisa perintah-perintah. Apa itu? Ya tadi kita bilang otot jantung. Dia bergerak sendiri, seakan bergerak sendiri. Coba bilang, jantung berhenti dulu. Sudah berhenti mati kita. Tiba-tiba jantung kita berdegup kencang sendiri kan? Kalau misalnya kita takut atau apa. Padahal kita tidak mau kalau misalnya otot jantung kita itu atau jantung kita berdegup keras, kita tidak mau. Tapi kita tidak bisa perintah misalnya saat itu kita bilang, kenapa berdebar terus berhenti dulu berdebar. Tidak bisa kan? Iya. Artinya di luar kendali kita. Nah, ada satu otot yang kadang kita bisa kendalikan, yang kadang kita tidak bisa kendalikan. Nanti kita jelaskan di kelas otot apa itu. Nah, kita kembali anakku sekalian. Teringat juga saya ada cerita tentang ini tadi. Kebetulan saya orangnya suka cerita ya. Dulu waktu saya anak-anak nyantri seperti kalian, saya itu punya buku. Di buku itu buku tulis. Saya kumpulin semua cerita, saya tulis tangan. Cerita lucu. Teka-teki juga biasa saya tulis teka-teki. Tapi saya sudah lupa semua ya. Nantilah kita cerita di kelas. Ya, ini istilahnya kita lagi pengajian anak sekalian ya. Jadi simpulannya bahwa kita mengabdi, menghamba kepada Allah kan karena semata-mata memang kita harus mengabdi, itu perintah. Yaitu berarti tanda ketundukan kita, kepasrahan kita, kan tetapi juga karena kita bersyukur. Dan Allah Tuhan kita, anakku sekalian, maha bersyukur. Jadi bukan hanya kita itu yang harus bersyukur, entoh justru Tuhan kita Allah Tabaraka wa Ta'ala justru maha bersyukur. Wa kana Allahu
Ya, di ayat terakhir disimak. Wa kana Allahu syakiran. Salah. Allah Maha bersyukur. Gimana syukurnya Allah sama hambanya? Perhatikan Bapak anakku sekalian. Coba hitung. Berapa kali kita beribadah dalam sehari? Allah memberikan kepada kita waktu dalam sehari 24 jam. Hanya berapa jam yang kita pakai untuk beribadah dan berbuat kebaikan? Mungkin bisa dihitung jari. Ya kan? Mestinya seharusnya karena kita ini hamba, maka 24 jam yang Allah berikan kepada kita itu harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk dan dimensi ibadah yang memang Allah tetapkan. Karena berbuat baik juga, melakukan amalan saleh itu juga ibadah. Tapi kenyataannya apa coba? Ya mungkin alhamdulillah kita di sini ya kalian semua tiap hari buka Al-Quran itu semua ibadah ya. Jangan karena buka Al-Quran gara-gara disuruh, gara-gara misalnya kita nyantri di sini. Dah lebih sekedar itu semua. Bahwa kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran karena lillahi ta'ala. Itu perintah Allah, itu bukti kedekatan kita kepada Allah. Bersyukur kita. Tapi coba lihat orang di luaran sana. Syukur-syukur kalau sholat. Kalau tidak sholat tommy, baru mau masuk surga. Tapi coba lihat, dari sedikit ibadah kita, Allah justru melipat gandakan pahalanya. Itu bukti, salah satu bukti bahwa Allah mau bersyukur kepada kita. Ketika hamba Allah kita ini beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat misalnya, Allah mau bersyukur kita dibalas dengan pahala yang melipat ganda. Ya. Coba satu niat baik sudah dicatat oleh Allah pahalanya sah. Kita lakukan niat baik tersebut, kita amalkan, dicatat oleh Allah pahalanya sudah lipat gandakan sampai 10. Bayangkan coba nanti sekali. Jadi sedikit ibadah, tapi Allah menerima itu. Allah Maha bersyukur, Allah Maha berterima kasih. Kita ini hamba-hambanya ya. Istilahnya, kasih doang kasih Allah, ya Rabb. Mungkin kita itu fatwa sama Tuhan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi karena Allah Maha bersyukur, sedikit ibadah kita Allah terima, bahkan Allah lipat gandakan pahalanya. Sementara dosa yang kita lakukan kalau masih diniatkan, belum dilakukan, belum dicatat apa-apa, ya kan? Nanti kalau kita lakukan itu dosa baru dicatat 1. Jadi 10 banding 1. Akan tetapi mungkin ya kenyataannya yang terjadi mungkin orang lebih banyak dosanya dibanding pahala. Iya kan? Sedikit-sedikit berdosa bisa tahu coba. Di rumah pas buka televisi Muhammad. Kalau malojok-lojok. Orang malus-lus sudah lihat. Goyang. Jangan anggap biasa itu. Kita dilarang melihat tahu. Jadi mungkin terlihat sekarang ini anakku sekalian ya, terlihat ya di zaman yang balelo, tak bilang orang sekarang ini mungkin Allah potensi orang atau potensi kita mungkin melakukan dosa itu lebih besar dibanding potensi kita melakukan kebaikan atau mendapatkan pahala, ya kan? Tetapi coba lihat, sedikit pahala kita karena dilipat gandakan, ya nilainya pahalanya, sehingga ketika misalnya ditimbang nanti di hari akhirat, mungkin banyak dosa. Walauzubillah wallahu musta'an. Ya, akan tetapi ya pahala dari ibadah pengabdian kita karena dilipat gandakan lebih banyak insyaallah. Tapi hati-hati anak sekalian. Dalam surah Al-Qariyah, di akhir surah Al-Qariyah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambung. Famaman
Taqulat. Bahwa. Wa amman. Ayo ada kucing di atas semua. Fa'amma, mari kita lihat ayatnya Allah. Fa'amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang timbangan amalan kebaikannya pahala thaqulat, berat. Zakil, berat. Lebih berat dari timbangan keburukannya, dosanya, maksiatnya, kelalaian, kealpanya dan seterusnya dan sebagainya. Lebih berat. Maka apa? Bahwa fi aisyatin radiyah. Dia akan berada ditempatkan pada kehidupan yang radiyah, yang mardiyah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah maha bersyukurnya Allah. Ya, kalau tidak percaya, silahkan mati duluan. Ya. Kalau tidak percaya, ya biasa kan ada orang bilang, bantu, iya kah? Mana percaya, silahkan mati dulu. Ya, saya sih belum mau mati. Banyak tangku. Ya. Wa man khaffat mawazinu. Barang siapa yang khaffat, khafif, ringan. Mawazinuhu, timbangan kebaikannya lebih ringan dibanding timbangan keburukannya. Keburukannya, dosanya lebih banyak, berat. Apa yang terjadi kemudian? Ba'ummuhu hawiyah. Amma ya ummu, tempat kembalinya hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Nar, narun neraka yang menyala-nyala. Tidak percaya, silakan mati duluan. Tahu neraka? Ya, pengetahuan kita tentang neraka baru sebatas apa yang kita baca, belum kita rasakan. Wa'udzubillah ya. Anda. Ada orang bilang begini, nanti itu kalau di neraka ke Ustaz. Kenapa? Kalau kita lama sudah di neraka, kekal katanya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa, itu kayaknya api, itu sudah biasa-biasa. Karena kita sudah terbiasa lama sekali. Jadi karena kita terbiasa, tidak terasa. Ya kan? Terus kita bilang begini Pale. Sebentar pulangi ke rumah Ata. Bakar lilin. Tidak usah yang paling lilin, bakar obat nyamuk. Atau lilin. Lilin tahu lilin ya? Apinya cuma segini apinya. Taruh jarita di atasnya. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Apa kira-kira yang bakal terjadi? Kira-kira makin lama tidak terasa. Itu namanya pret. Kalau tidak terasa, hancur jari kita di lilin gini. Tapi kira-kira 10 jam di atas lilin, kira-kira apa yang terjadi? Dingin. Pret. Dari mana dingin? Coba kalau tidak percaya. Dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang hafal ini ayat? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim kullama nadijat juluduhum. Ini ayatnya Allah. Setiap kali kulit mereka nadijat, kino istilahnya kata orang Makassar ya, matasar. Ya, matang. Antum lihat itu, kalian lihat semua kalau misalnya ikan dibakar, kulitnya bagaimana kalau matang? Saking matanya sampai hangus misalnya, sampai hancur itu. Kullama nadijat juludum, kulit mereka itu matang, tubuh mereka matang.
Naldij itu artinya masak, matang ya. Kalau misalnya ada buah-buahan mangga, masak kita bilang naldij. Atau misalnya kita masak makanan naldija, seperti itu ya. Badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan juludan kulit atau fisik yang baru. Diulangi lagi dibakar. Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan dan percaya, silakan mati di luar. Percaya ya? Percaya. Jadi anakku sekalian ya. Ya. Kita menyembah Allah karena kita bersyukur. Juga karena memang ubudiyah. Kita ini hamba. Yang namanya hamba harus menyembah. Dalam surat Taha, siapa yang sudah hafal surat Taha? Pada ayat ke-14 Allah berfirman, Innani anallah. Innani anallah. Firman Allah, kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Ma'budni. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya, itu firman Allah, kata Allah ya. Fa'budni, maka karena Allah Tuhan kita yang telah menghidupkan kita, menciptakan kita, maka Allah bilang fa'budni. Ya. Kita ini hamba, tugas kita menyembah. Dan perhatikan anak-anak sekalian, nanti kalau pulang ke asrama buka itu ayat-ayat ke-14 dari surat Taha ya. Allah memproklamirkan dirinya, memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan. Karena Allah adalah Tuhan, maka kewajiban kita ubudiyah, menyembah. Banyak orang yang mengakui memang bahwa Allah adalah Tuhan. Perhatikan anak sekalian, jangan memen. Banyak orang tahu dan yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Allah adalah yang menciptakannya, karena tidak mungkin dia bikin sendiri dirinya, tidak mungkin. Ya. Tetapi pengakuan itu tidak dibarengi kemudian dengan konsekuensinya. Setelah kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, maka kewajiban kita konsekuensinya sembah itu Tuhan. Banyak orang yang tahu bahwa Allah adalah Tuhan. Kita ini punya Tuhan. Tapi PR-nya kemudian Anda sembah tidak? Itu masalahnya. Ya, dan faktanya begitu. Coba lihat ya, kalau bulan nanti kasrah buka ini ayat. Apa lanjutannya gitu? Innani anallah fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Lihat, Tuhan sembah salat. Ya. Itulah sebabnya ulama kita mengatakan bahwa as-salatu ra'sul ibadat. Dan memang dalam rukun agama kita nanti sekalian rukun Islam. Setelah kita mengucapkan syahadat, mengikrarkan diri kita bahwa kita ini adalah muslim, maka perintah selanjutnya apa? Rukun Islam? Salat. Ya kan? Ya, dasarnya itu. Ya, makanya sekali lagi tadi kita bilang, ulama kita mengatakan as-salatu ra'sul ibadat. Salat itu kepalanya, ketuanya, bosnya, penggawanya, pemimpinnya yang namanya ibadah. Ya. Tidak ada ibadah kayak seperti salat pada keyakinan-keyakinan lain. Ibadah ini adalah melibatkan visi kita, hati kita, pikiran dan seterusnya dan sebagainya. Ini ritual namanya. Setiap agama harus punya ritual. Dan ritual itu adalah kayak semacam kegiatan khusus yang diperintahkan oleh agama dalam rangka menyembah Allah. Dan dalam agama Islam, ritual kita, misalnya yang tadi kita bilang itu salat sebagai kepalanya ibadah itu sangat unik. Ya, ini melibatkan semua. Coba lihat di agama lain, misalnya keyakinan lain, ada nggak seperti itu? Mungkin ada ritualnya mereka, tapi ritualnya mereka cuma diam ya. Kayak bertapa istilahnya. Kalau kita tidak. Dan yang namanya keyakinan agama harus punya ritual.
Kalau ada agama misalnya tabik, mohon maaf. Kalau ada agama misalnya yang hanya mengatakan berbuat kebaikan, jauhi larangan. Kalau ada agama yang dia bilang bahwa ini agama tapi isinya cuma lakukan kebaikan, jauhi yang tidak baik. Tidak usah jadi agama kalau begitu. Semua juga orang tahu, tanpa agama juga kita tahu bahwa tidak boleh orang melakukan ketidakbaikan dan kebaikan yang harus dilakukan. Ya kan? Sepenjahat-penjahatnya orang, kalau dia masih berakal, tidak gila, pasti dia tahu kalau harus orang berbuat baik, tidak boleh orang melakukan ketidakbaikan. Tapi karena terlanjur jadi penjahat umpamanya, pergi menjadi penjahat, karena tahu itu bahwa tidak boleh pergi begal orang, ya kan? Syukur-syukur kalau tidak kedapatan, tidak ketahuan, ya, tidak ketangkap basah. Kalau mak begal baru dikejar, baru ketangkap basah. Lumayan kalau helm yang dihantamkan kepalanya itu masih hidup. Kalau tabung LPG 3 kilo, kalau ajalnya langsung mati. Kalau bukan ajalnya ya tidak mati. Nah tahu itu bilang bahwa tidak boleh orang membegal, nah tahu itu. Coba ditanya. Kecuali kalau gila ya mungkin tidak tahu. Nah kita kembali anakku sekalian, kita baca. Li'annahu ta'ala, karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala abidahu abduhu. Ada kait harakatnya cuma di ke atas lagi nak, ke mukaddimahnya. Masih kita di mukaddimah, bukan di bawah. Terus ke bawah lagi, ke bawah terus. Ini masih kata pengantar ini. Ke bawah, terus ke bawah, terus. Nah ini tamhidnya. Ini masih kata pengantar. Terus ke bawah, terus ke bawah. Ke bawah terus. Ini 45 ya. Paragraf selanjutnya di bawahnya ayat. Ya. Di bawahnya lagi, satu kali lagi ya. Ya, sudah. Ya, di baris kedua, ya. Li'annahu ta'ala, karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, ini kayaknya ada harakatnya kurang tepat ya. Abidahu abduhu. Ini adalah hamzatul istifham istilahnya ya. Kata tanya, apakah, sama dengan hal dalam ayat ke 6 surah Al-Baqarah ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah itu hamzatul istifham. Jadi kata apakah dalam bahasa Arab biasa kita pakai hal anta talib, na'am atau la. Biasa juga kita pakai anta talib, anta marid, ya apakah juga. Abidahu abduhu amlam ya'buduhu. Apakah nantinya abduhu hambanya, abidahu menyembahnya. Ini ya. Dalam bahasa Arab anak sekalian, struktur kalimat itu ada dua gayanya, modelnya, tipenya ya. Jumlah fi'liyah dengan jumlah ismi, ya. Kalimat yang dimulai dengan kata benda, isim, atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja, ya. Ini kalimat yang dimulai dengan kata kerja, abida, fi'ilnya ditempatkan di depan. Abidahu, apakah menyembahnya? Siapa? Abduhu, ya hambanya. Jadi gini, dalam bahasa Indonesia, apakah nantinya hambanya menyembahnya atau? Ini artinya atau. Ya. Lihat ini Masya Allah ya. Guru almarhum, subhanallah, Masya Allah. Pengetahuannya luar biasa ya. Nulis kitab dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Apa itu?
Tidur mungkin lihat syahwat deh. Abidahu abduhu, apakah nanti abduhu hambanya menyembahnya, am atau lam ya'buduhu atau tidak menyembahnya. Fa innahu al-khaliqu, maka sesungguhnya dia Allah adalah al-khaliq, pencipta, maha pencipta, la mahalah, pasti. Ya, la mahalah itu artinya pasti. Jadi fa innahul khaliqu la mahalah, maka pastilah dia Allah, ya. Tidak mungkin tidak, adalah al-khaliq. Apakah nanti hambanya itu menyembahnya atau hambanya tidak mau menyembah, tetap saja Allah adalah maha pencipta. Ya, la mahala ini artinya pasti. Misalnya kita bilang kita ini mati, kita ini pasti mau mati. Nahnu sanamutu la mahala. Nah, itu kalimat bahasa Arabnya misalnya. Kita akan mati pasti. La mahala artinya pasti, pasti. Wa kadzalika aydan, juga dengan demikian juga, wa kadzalika demikian pula, aydan juga sebagai penguat ini, annal iqbala 'ala ta'ati la yanfa'u, bahwasanya al-iqbal 'ala ta'ah, ya, kita terjemahkan langsung saja secara sederhana, bahwa ketaatan, aqbala yuqbilu 'ala, itu artinya anak sekalian mendatangi. Aqbala yuqbilu 'ala, datang ke situ. Ya, jadi al-iqbalu 'ala ta'ah, mendatangi ketaatan, artinya siap sedia melakukan ketaatan. Ya. Ini kata aqbala yuqbilu 'ala artinya mendatangi, ya, sama dengan ja'a yaji'u, ata ya'ti, ya. Saja kita bilang dalam bahasa Arab. Ya, kita bilang dalam bahasa Arab misalnya aqbala alayya Muhammadun. Nah, Muhammad mendatangi alayya saya, datang ke saya. Ya, itu artinya aqbala. Sama sebenarnya anakku sekalian, kalau kita azan, ini bahasa Arab, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu biasa diterjemahkan. Biasa kita lihat di televisi terjemahannya itu azan atau mungkin baca buku. Apa terjemahannya biasa yang kalian lihat itu hayya 'ala? Apa artinya? Mari. Itu sebenarnya terjemahannya kurang tepat. Kalau mari itu let, hayya bina pakai hak lompo istilahnya. Hak kacamata, ya. Kemudian tulisannya hayya, itu artinya mari. Hayya bina, let us. Misalnya kita bilang hayya bina nadhhab, let us, ya. Let's go. Hayya bina nadhhab, itu artinya mari. Tapi coba lihat lafaz azan, bukan hayya tapi hak kelek. Hayya ala. Ini hayya ismu fi'li amr, bagi yang pernah belajar nahwu, ismu fi'li amr dan penggunaannya dalam bahasa selalu berpasangan dengan ala. Jadi hayya ala bukan artinya mari. Apa artinya? Ini nih artinya nih. Al-iqbalu ala, aqbala ala, datangi itu. Jadi hayya ala salat, terjemahannya yang lebih tepat, datangi salat, itu perintah, bukan mari kita salat. Ya, cuma memang terlanjur mungkin, ya, diterjemahkan entah kapan siapa yang terjemahkannya. Kalau mari cuma ajakan, itu bukan sekedar ajakan anakku sekalian. Hayya 'alas shalah artinya datangi, aqbil 'alas shalah, datangi itu salat. Aqbil 'alal falah, datangi itu al-falah, kebahagiaan, kemenangan. Bukan sekedar mari, bukan sekedar ajakan, kewajiban. Ya. Aqbala 'ala itu hayya 'ala, ya. Gitu. Kalau mari itu hayya bil ha. Hayya bina, mari kita. Hayya bina nakul, mari kita wa nashrab wa nanam, tidur. Nah, kan begitu. Itu hayya. Misalnya kita bilang itu bahasa Arab fasih, ya. Hayya, mari. Ya. Ya. Lompo.
hak besar. Kalau hayya hak kele, ya. Di sini nih, huruf tenggorokan. Ya, ha juga huruf tenggorokan. Seperti itu ya. Ya, itu artinya. Ya, jangan salah. Ya. Kalau hayya min adawatil jazmi, termasuk huruf yang menjazam fi'il mudhari'. Makanya fi'il mudhari' yang tertera selanjutnya hayya itu dijazam. Ya, majzum bisukun idza kana al-fi'lu sahihan. Dan yang kita bilang mari kita pergi hayya nadhhab. Keliru atau salah kalau kita mengatakan hayya nadhhabu atau hayya nadhhab, anda. Nadhhab fi'il mudhari' ya, majzumun bi hayya wa alamat jazmi as-sukun. Sudah sampai di mana belajar nahwunya? Jangan malu-maluin abrat ya. Santri abrat harus pintar 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 ya. Jangan mau kalah sama pondok yang lain. Kalau jangan mau kalah sama pondok induk kita di Mangkoto sana ya. Ya. Dulu kita menghafalnya, kalian belajar nahwu menghafal juga begitu ya. Menghafal wasat fi'il madhi umpamanya dalam hitungan 1-2 detik selesai. Ya. Nah, berapa detik itu? Kalau ada yang menghafal ali, nama orang. Begitu pula wasal fi'il mudhari'. Menghafal harus hafal mati di luar kepala. Dalam hitungan detik selesai. Wasannya apa? Yang paling umpamanya. Ya paling 14. Ada yang hafalannya begitu? Harus begitu. Jangan malu-maluin berat ya. Nanti ditanya siapa gurunya di sana? Boy disebut semua. Anu. Ustaz Munawir, yang iya. Oh itu yang terkenal sampai di Lauhul Mahfuz. Dan ya, semua nama kita ada di Lauhul Mahfuz, ya kan? Semuanya nama kita ada di Lauhul Mahfuz, terserah. Semua nama kita ada di Lauhul Mahfuz sana. Semua kita ini tercatat. Jangan malu-maluin ya. Berat. Harus begitu anakku sekalian, harus begitu. Sekali santri maka bertekad jadi santri. Antum terlanjur, kalian terlanjur di abrat. Sekali antum masuk di abrat, sekalian ceritanya masuk di kolam, basah di kolam, kalau perlu tenggelam di kolam. Istilahnya ya. Kalau perlu mati di kolam, kan begitu. Jangan menyerah. Sekalipun dikeroyok, jangan menyerah. Ya. Jangan belum apa-apa, Be. Banyaknya tugas, banyaknya, Be. Itu namanya cengeng namanya. Habis itu pulang kampung. Berhenti jadi orang kalau cengeng begitu. Jangan menyerah, ya. Harus bertekad. Harus bertekad. Nah, sedikit lagi. Annal iqbala ala ta'ati la yanfa'u. Ketaatan, mendatangi ketaatan, melakukan ketaatan oleh seorang hamba la yanfa'u, tidak yanfa'u, bermanfaat bagi Allah. Jadi Allah itu anakku sekalian tidak butuh sesungguhnya penghambaan dari kita. Artinya apa? Anda menghamba atau tidak, Allah tetap Tuhan. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaannya. Tidak berkurang sedikit pun ketuhanannya. Allah menciptakan kita sebagai hamba, lalu kemudian kita tidak menyembahnya. Apakah Allah berkurang ketuhanannya? Tidak. Beda dengan raja. Raja, kenapa dia disebut raja? Karena ada rakyat. Ya, semakin banyak rakyatnya, semakin hebat dia. Semakin pore dia. Semakin berkurang rakyatnya sedikit, rakyatnya semakin mengecil, ya, mengecil istilahnya derajatnya, ya kan?
Tidak ada rakyatnya berhenti jadi raja. Bahkan raja kadang didemo. Itu raja. Kadang tidak diakui sebagai raja. Allah tabaraka wa taala tidak seperti itu. Allah Tuhan. Ya, Anda menyembah tidak menyembah la yanfa'u. Tidak ada manfaatnya buat Allah. Allah tetap Tuhan. Allah tetap berkuasa. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaannya kalau Anda tidak menyembah. Wa annal wuqu'a fil ma'siyah la yadurruhu fi syai'. Kalaupun Anda terjatuh pada kemaksiatan, mendurhakai Allah, maka itulah tidak yadurruhu, memudaratkan atau membahayakan, tidak mengurangi sedikit pun fi syai', sedikit pun kekuasaannya Allah sebagai Tuhan. Jadi ceritanya, aku sekarang bukan ceritanya, memang begitu. Jadi kita ini disuruh menyembah. Diciptakan, disuruh menyembah, kewajiban kita menyembah. Untuk siapa itu? Untuk kita juga. Karena memang kita harus menyembah. Itu tujuan hidup kita. Dan kita harus bersyukur. Kalau Anda tidak menyembah, tunggu-tunggu azab. Kalau Anda menyembah, Allah maha bersyukur. Seperti itu. Maka, terakhir, ketika Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat 56 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di antara ulama tafsir kita mengatakan, ya seperti misalnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan illa li'amurahum bi'ibadati, agar aku, kata Allah, memerintahkan kepada kalian menyembah. Kan ada orang bertanya begini, aku sekalian, itu Allah menjadikan kita agar kita menyembah? Allah Maha Kuasa. Kenapa banyak orang tidak menyembah? Kenapa Allah tidak jadikan itu semua itu menyembah? Padahal Allah Maha Kuasa. Itu faktanya banyak orang kafir tidak mau menyembah Allah. Kenapa? Padahal Allah sendiri yang bilang illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Faktanya itu banyak orang di mana-mana seluruh dunia menyembah semua itu orang, enggak. Ulama kita mengatakan masuknya itu illa li'amrahum bi'ibadati, agar aku kemudian memerintahkan, memang karena itu memang yang menjadi tujuan kalian dihidupkan, menyembah. Barang siapa yang menaati Allah pada hal ini, ya pada masalah ini, maka jazahu atammal jaza, maka Allah akan membalasnya dengan sesempurna balasan yang ada. Akan tetapi barang siapa yang kemudian tidak menaati, mendurhakai Allah, azabahu asyaddal adab. Itu dalam kitab Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Maka Allah akan mengazabnya dengan pedih-pedihnya azab. Kalau tidak percaya silakan mati. Kita berhenti di sini di paragraf ini, nanti kita sambung, ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil haditsil qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a ila akhirih. Baik, kita akhiri, ya, ta'lim kita. Semangat terus Bapak sekalian, ya. Maksimalkan terus kemampuan kita untuk mentahsil, dapatkan ilmu, ya. Jangan sia-siakan keberadaan antum kalian di sini di pondok ini. Maksimalkan, ya. Ingat, jaga kekompakan, jaga terus kebahagiaan bersama. Jangan ada saling menyakiti, jangan ada lagi mempersekusi atau membuli. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Kemudian kalau kita ta'lim, pengajian serius. Kalau lucu bisa ketawa. Tapi jangan ketawa terus. Jangan seperti alim. Mana alim ini? Panjang sekali ketawa. Oh, syafa'allah. Ajilan. Tapi banyak kayaknya yang kayak beliau-beliau itu yang ketawanya kalau kendalikan diri kalau ketawa. Ya. Mohon maaf anakku sekalian, saya memang begini dari dulu kalau ngajar. Bahkan ada yang bilang, Ustaz, tidak cocok jadi guru. Dan kenapa? Jadi pelawak mungkin. Ya. Tapi alhamdulillah saya sudah tidak terlalu lucu nih. Kalau dulu
Ya. Tahu lucu? Lucu itu lucu dan gugup. Ah itu dari curu. Ya anakku sekarang kita baca kafaratul majlis. Baik. نختم درسنا نكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته